Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Sabtu 10 Januari 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, dan marilah kita mempersiapkan hati kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Songon hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Namamu astata diku Tuhan di hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat sonod do holong ni rohani debata di portibion, pola do anak nana sasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hanguluan na salilingna di ibana. Demikian firman Tuhan. Kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Demikian tema renungan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 ini merupakan ayat yang sangat terkenal. Ayat yang menyatakan bahwa dasar dari keselamatan adalah kasih Allah. Allah tidak menunggu manusia menjadi baik atau layak lebih dahulu, tetapi Ia yang lebih dahulu mengasihi dunia ini apa adanya. Kasih Allah bukan sekedar kasih karena perasaan, melainkan kasih yang aktif dan nyata. Ia melihat dunia yang jatuh dalam dosa, penuh luka dan kegelapan, lalu memilih untuk bertindak demi keselamatan manusia. Kasih Allah itu dinyatakan dengan cara yang sangat besar dan luar biasa, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Ia hidup di tengah manusia, ia merasakan penderitaan manusia, dan akhirnya ia rela mati di kayu salib untuk manusia. Salib menjadi bukti bahwa kasih Allah tidak mengenal batas, bahkan rela berkorban demi menebus dosa-dosa dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Allah telah membuka jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Keselamatan ini bukan hasil usaha manusia. Itu adalah nyata anugerah yang murni dari kasih Allah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan mengalami kebinasaan, tetapi memperoleh hidup yang kekal.
di mana hidup kekal ini bukan hanya tentang masa depan di surga, akan tetapi juga tentang kehidupan baru yang penuh pengharapan bersama Allah sejak saat ini. Maka renungan ini mengajak kita untuk menyadari betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Kasih yang menyelamatkan dunia, juga menyelamatkan kita secara pribadi lepas pribadi. Sebagai orang yang telah menerima kasih tersebut, kini kita dipanggil untuk hidup dalam iman, mensyukuri segala berkat Tuhan, dan hidup dalam ketaatan. Kasih Allah yang menyelamatkan seharusnya mendorong kita untuk mengasihi sesama dan menjadi saksi tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa melalui anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Ia telah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa dunia ini, yaitu dosa-dosa kami, pribadi lepas pribadi. Maka kami jadi orang yang telah diselamatkan oleh hidup yang baru di dalam iman kepada anak-Mu, Yesus Kristus itu. Maka tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menjalani kehidupan kami dengan mengandalkan iman percaya kami kepada Yesus Kristus, sehingga kami tetap beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal itu, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam.